Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi teman-teman. Di video kali ini saya akan coba share terkait dengan bagaimana melakukan sikap positif atau berpikir secara positif. Ya. Materi ini sebenarnya sudah pernah saya bawakan, tapi 10 tahun yang lalu pada saat ada waktu training MT pada saat itu, manajemen training untuk di kantor saya yang lama. Jadi semoga materi ini bisa membuka pemikiran atau wawasan baru terkait dengan bagaimana kita cara berpikir positif, terkait dengan sikap positif dan juga berpikir positif. Ya, saya akan coba share materinya di sini. Oke, bagaimana membangun karakter dan berpikir positif di sini. Kalau teman-teman lihat, tentu di sini ada satu hubungan antara karakter dan nantinya sikap yang akan ditampilkan. Dalam hal ini adalah positif. Baik, teman-teman tentu tahu ya, tidak semua orang akan bisa mengungkapkan seperti apa kita ini sesungguhnya. Kalau misalkan ada orang bertanya, kamu tuh orangnya begini ya, gitu. Tapi kalau misalkan kamu sendiri atau Anda sendiri yang berpikir bahwa saya orangnya gimana sih, gitu. Mungkin untuk sebagian orang tidak akan ada yang bisa mengungkapkan itu, gitu. Karena setiap dari diri kita itu kadang-kadang belum memahami tuh kira-kira kita tuh orangnya seperti apa. Nah, ini yang juga teman-teman harus tahu bahwa lebih baik kita menanyakan hal itu kepada teman-teman atau teman dekat, keluarga, pasangan kita, bahwa kita tuh orangnya seperti apa. Karena sesuai dengan info dari statement yang dikeluarkan oleh Dr. Admin Abraham di tahun 2005, yang sangat menarik adalah, saya tahu bahwa Anda tahu, tetapi Anda tidak tahu bahwa Anda sesungguhnya tidak tahu. Gitu. Nah, kenalilah diri Anda sendiri. Jadi ini tugas kita nih, mengenali diri kita sendiri. Makanya kenapa orang-orang dulu sampai sekarang sangat rajin untuk mengetahui melalui pemeriksaan psikologi atau ada tes-tes tertentu yang membuat dia akhirnya cukup memahami dia orangnya seperti apa. Padahal sih lebih mudah, teman-teman tinggal tanya aja ke teman dekat, dengan pasangan, kamu orangnya seperti apa sih? Ya, tapi tanya dengan mungkin jawabannya yang objektif lah. Jangan kalau lagi marah kemudian Anda bertanya, itu agak susah. Pasti dia akan lebih subjektif yang disampaikan ke kita. Ya. Kepribadian itu sebenarnya adalah pola-pola pikiran, perasaan dan perilaku yang sudah berurat akar, mendalam dan relatif menetap. Ya. Jadi kepribadian itu teman-teman, itu semuanya sudah berurat akar di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin merubah kepribadian mungkin agak sulit ya, menurut beberapa teori agak sulit karena itu sudah relatif menetap gitu. Dan rumusnya adalah setiap orang itu unik dan juga punya karakteristik yang berbeda. Bahkan saudara kembar pun dia akan menunjukkan beberapa perbedaan dengan saudara kembar yang satunya gitu. Jadi tidak semuanya akan plek sama sikapnya, cara pemikirannya, dan bahkan bagaimana dia berperilaku akan sama. Dan ini yang mungkin teman-teman juga harus perhatikan dan tidak memukul rata bahwa setiap orang itu sama. Itu pasti unik. Makanya kenapa ini akan menjadi pegangan kita. Bahkan satu pekerjaan itu akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan orang yang berbeda begitu. Jadi tidak semua orang akan menghasilkan pekerjaan yang sama. Maka kenapa setiap orang harus punya ukurannya masing-masing untuk kita nilai. Contoh misalkan antara rekruter A dengan rekruter B, nah saya dengan teman saya gitu ya. Sekarang dulu saya adalah berprofesi sebagai rekruter atau rekrutmen, itu pasti akan berbeda caranya, cara pendekatannya, bagaimana saya berkomunikasi, bagaimana saya akan melakukan pendekatan dengan teman-teman kandidat gitu, itu pasti akan berbeda. Dan itu dengan teman saya yang rekruter yang satunya pasti caranya nggak akan sama, dan itu juga teman-teman pahami gitu. Dan sebagai atasan juga harusnya juga paham ini setiap timnya nih akan berbeda, nggak semuanya sama, pasti akan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Perbedaan cara pandang, kalau kita lihat di sini, kita lihat ya ada empat contoh di sini. Mana yang kira-kira teman-teman wakili nih? Apakah setengah penuh atau setengah kosong, atau bingung yang mana yang penuh, yang mana yang kosong gitu ya? Dan atau justru berpendapat yang lain? Karena ini adalah basicnya. Jadi ada tipe-tipe yang setiap orang akan memandang itu satu hal yang berbeda. Dengan objek yang sama tentu akan dipahami dengan hal yang berbeda juga. Jadi ada multitafsir di situ sebenarnya. Dan itu tidak hanya di gelas ya, di gelas yang berisi air. Bisa juga di hal yang lain juga
akan seperti itu juga, teman-teman. Oke. Kemudian sistem teorinya tentu teman-teman mengenal dengan salah satu tokoh psikologi, yaitu adalah Sigmund Freud, yang mengatakan bahwa gunung es gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa yang saya sampaikan. Kalau yang di permukaan itu banyak menunjukkan ego kita yang muncul di permukaan, yang terlihat oleh teman-teman, tingkah lakunya, pemikirannya itu yang terlihat ya. Karena sebenarnya ada dalam keadaan tidak sadar itu ada lebih besar lagi, yaitu kebutuhan dalam bentuk tipe yang dalam it. It itu kebutuhan mendasar orang-orang. Contoh paling gampangnya adalah kenapa sih orang bekerja? Apakah dia karena ingin mencari nafkah, atau dia ingin membahagiakan orang, atau dia memang lapar sehingga dia harus mencari uang untuk beli makanan, dan kemudian apakah dia bertindak itu karena ada hal yang lain. Nah, itu biasanya ada di it-nya tuh. Nah, super ego itu yang akan membantu dia untuk melihat apa yang dilakukan ini sesuai dengan tatanan atau nilai-nilai dalam masyarakat setempat, yang biasanya bisa membuat kita berpikir bahwa jangan lakukan itu karena mungkin di sini tidak boleh. Nah, itu super ego itu akan membantu kita menjembatani tindakan-tindakan kita yang akan kita hasilkan, ya. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa orang ini pendiam kelihatannya, belum tentu. Siapa tahu di dalamnya dia orangnya, kalau setelah kita kenal ternyata ngomongnya banyak, talkative gitu ya. Itu sangat memungkinkan. Atau misalkan orangnya baik, tapi setelah dikenal lebih jauh ternyata orangnya usil. Nah, itu bisa juga gitu. Nah, itu kan banyak yang seperti itu. Karena memang secara teori teman-teman lihat di sini it-nya memang sangat besar sekali, dan itu banyak kebutuhan mendasar yang akan menentukan sikap-sikap kita nanti ke depannya. Kemudian sesuai dengan teori lagi nih dari Skinner, salah satu tokoh dari dunia barat gitu ya, perilaku seseorang itu sebagian besar ditentukan oleh konsekuensi dari perilaku itu sendiri. Contoh banyak gampangnya adalah kenapa teman-teman ingin mencapai dulu ya, misalnya zaman sekolah, ingin mencapai ranking 1 misalkan atau nilai ranking di sekolah yang bagus. Biasa sudah ada embel-embelnya dulu nih dari orang tua kita. Kalau kamu mencapai ini, kamu mendapatkan hadiah, kamu akan mendapatkan apa istilahnya uang, atau misalkan dapat kado boleh kemana begitu, atau apapun lah itu. Dan itu biasanya akan membuat orang akan melakukan hal itu karena teriming-imingi oleh beberapa reward gitu ya. Dan begitu pun sebaliknya, orang tidak akan berani melakukan satu kejahatan karena dia akan takut akan punishment yang akan diberikan. Dan kenapa munculnya beberapa kondisi seperti misalkan orang jahat akan dipenjara, orang baik akan diberikan reward positif, dan itu kan juga salah satu pengembangan dari teorinya si Skinner ini. Jadi karena sikap dia lakukan, kemudian ada konsekuensinya akan diberikan dari perilaku yang ditimbulkan. Jadi teman-teman kalau misalkan di kantor misalkan performanya bagus nih, wah berarti bonusnya gede nantinya gitu ya, mungkin gitu. Atau misalkan wah kita nggak bagus nih performance kamu gitu ya, siap-siap aja. Mungkin bisa nggak naik gaji, bisa nggak akan promosi, atau bahkan bisa jadi nggak ada bonus gitu. Nah, itu kan juga salah satu contoh-contoh dalam tingkah laku yang berkonsekuensi terhadap perilaku kita sendiri. Kemudian teori ini tentu disebut oleh reward dan punishment ya. Seperti yang sempatkan tadi adalah landasan teori terkini yang menyatakan bahwa sifat itu hanya ada dalam subjektivitas seseorang, dan bahwa kepribadian seseorang berubah sesuai dengan situasi. Ya, tergantung reward atau punishment-nya seperti apa. Kalau itu semakin kuat, kita pasti akan mencoba untuk melakukan sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ingin mendapatkan reward atau kita tidak ingin mendapatkan punishment. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dinamika untuk berpikir positif nih teman-teman. Kalau tadi kita bicara tentang sikapnya atau tendensi untuk berperilakunya. Nah, ini sekarang dinamika bagaimana kita bisa melakukan berpikir secara positif. Perilaku ini adalah pola reaksi yang bertujuan. Nah, teman-teman sudah melakukan bersikap kan pasti ada tujuannya sebenarnya. Kemudian proses internal seperti berpikir dan reaksi emosional. Kemudian tentunya ini terdiri dari kognitif, afektif, dan kognisi. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memberikan muatan-muatan afeksi atau perasaan di dalamnya, dan kemudian intens untuk melakukan tindakan tadi. Belum berupa perilaku, tapi sikap yang akan coba kita keluarkan. Biasanya kalau misalkan kita melihat iklan, ya contohnya iklan nih. Iklan teman-teman kan pasti berpikir dulu, wah iklannya bagus nih. Kemudian, wah iya nih cocok sesuai dengan kebutuhan saya saat ini. Ada afeksinya. Kemudian konasi, kayaknya ini bagus untuk kita beli nih atau kita pakai. Nah, tapi kita belum datang ke toko kan, kalau melihat iklan itu gitu.
Dan nanti biasanya kalau kita sudah datang ke satu toko atau ke mall, biasanya baru nih kita berpikir lagi, kemarin saya lihat iklan ini nih yang membuat saya tertarik. Kemudian teman-teman akan lihat barangnya, ditimbang-timbang, kemudian baru kita beli, gitu ya. Dan itu ada keputusannya. Jadi memang akan sangat berpengaruh kognitif, afeksi, dan konasi tadi. Kemudian dapat diamati secara introspektif. Jadi kita akan melihat hal itu. Karena tadi kita lihat barang, kemudian kita lihat nih, butuh nggak ya sebenarnya? Gitu. Kalau kita butuh, kita langsung beli biasanya. Dapat disimpulkan dari perilaku eksternal dan kemudian hasil dari intelijensia seseorang individu. Jadi memang semuanya tergantung dari faktor IQ-nya teman-teman. Ya ini kata teorinya begitu. Gitu. Kemudian berpikir positif, berpikir adalah kita berbicara dan berpikir dulu nih. Berpikir itu ada tindakan jiwa untuk menghasilkan pemikiran, ya. Jadi kalau kita orang berpikir, gitu ya, itu sebenarnya ada tindakan jiwa untuk menghasilkan suatu pemikiran. Kemudian berpikir positif itu ada dua, ada yang optimis, yaitu perilaku pemecahan masalah, dan juga ada yang berpikir negatif atau pesimis, atau pembenaran atas kegagalan atau penghindaran dari perilaku pemecahan masalah. Nah, teman-teman yang mana nih? Positif, yang optimis, atau yang negatif, yang pesimis, gitu ya. Kalau kita selalu berpikir optimis kan pasti kita selalu menemukan masalah, pasti kita akan berupaya untuk memecahkan masalahnya supaya kita bisa keluar dari masalah tersebut, ya. Tapi kalau yang pesimis kita selalu akan berpikir bahwa itu mungkin gara-gara ini nih begitu. Jadi ada satu cara untuk kita tutup-tutupin supaya kita merasa bahwa itu aman-aman aja. Padahal sebenarnya itu adalah suatu pengalihan dari topik yang sedang kita hadapi. Jadi sehingga pesimis. Jadi kalau kita mau berpikir positif, ya tentunya kita harus optimis nih dalam jiwa kita atau pemikiran kita bahwa kita ingin keluar dari masalah ini, berarti harus apa nih yang harus kita lakukan. Ya, tentunya tadi dengan kognitif, afektif, dan juga fondasinya seperti apa. Ya, jadi kalau kita lebih lanjut lagi, model pemikiran kita saat ini ada dua hal nih, kalau misalkan secara teori yang saya temukan ya. Pertama adalah di autistik dan juga realistik, di mana kalau landasannya di autistik ini kebutuhan, perasaan, dan keinginan. Tapi kalau yang realistik kita lihat secara objektif nih, saat ini kita lihat bagaimana kebutuhannya gitu. Kemudian secara prinsip, kalau autistik itu kita tidak ada prinsip realitasnya, tapi kalau realistik ya tadi prinsip realitas ya kebutuhan di kehidupan nyata gitu ya. Kemudian cirinya, kalau autistik itu primitif, ya sudah kebutuhan dasar kita aja, kita butuh kita ambil, kita butuh kita beli, kita butuh kita lakukan gitu. Tapi kalau realistik kita mungkin lebih produktif. Saya melakukan ini karena saya ingin ini supaya menghasilkan ini dan nanti tujuannya ini gitu ya. Dan ini sadar biasa kita lakukan sumbernya. Kalau autistik biasanya lebih dari dalam tubuh kita. Nah, seperti apa yang kita butuhkan. Kemudian tujuannya, kesenangan dan penghindaran dari rasa sakit. Ya tadi kalau pesimis kan kita ingin mengalihkan ya. Seperti itu sebenarnya contohnya autistik tuh arahnya lebih ke pesimis. Kita mengalihkan supaya kita kalau tidak sakit, kita tetap senang, ya pura-pura happy lah ini yang begitu ya, karena autistik. Tapi kalau realistik, tentunya kita akan melakukan adaptasi, kemudian juga ada rencana jangka panjang, karena prosesnya ada yang kita lakukan. 3 komponen berpikir positif, pertama adalah tindakan bertujuan, kedua ada berpikir rasional, dan yang ketiga menghadapi lingkungan dengan efektif. Nah, 3 hal inilah yang tentu teman-teman harus kita perhatikan. Pertama adalah bertujuan, kemudian berpikir rasional, dan yang ketiga menghadapi lingkungan dengan efektif. Dengan kata-kata positif, tentu kita akan lebih menghasilkan yang lebih baik ya. Contoh, saya pasti bisa, saya pasti berhasil. Dan kenapa setiap meeting marketing atau sales gitu ya, kata-katanya bisa, mencapai target sekian, bisa gitu. Atau kamu pasti bisa, yes you can. Atau misalkan best of the best gitu misalkan. Nah, itu kan biasa begitu. Karena apa? Untuk menimbulkan bahwa pemikiran kita positif dan tidak ada pemikiran untuk mengalihkan bahwa kita nggak bisa nih, target terlalu tinggi, jadi nggak mungkin gitu. Nah itu udah kalah dulu sebelum bertanding. Nah makanya kenapa dalam target marketing itu biasanya kita tetap difokuskan kita supaya semangat dan positif dengan apa yang kita hasilkan. Contohnya sebenarnya sih ini beberapa contoh saja ya yang mungkin seperti yang kita tahu lah, air zam-zam itu kan selalu didoakan ya. Kalau sebagai umat muslim kita tahu bahwa berjuta dari dulu sampai dengan sekarang umat muslim datang ke Mekah itu pasti mendoakan air zam-zam sebelum diminum. Maka kenapa air itu kalau kita lihat secara mikroskopik gitu ya, kita lihat melalui mikroskop itu dia akan mempunyai pola-pola yang cukup indah. Karena si air itu akan selalu kita doakan. Berbeda dengan air yang sering kita gunakan atau dekat dengan kita dengan orang yang suka marah-marah atau mengeluarkan bukan doa gitu, tapi kita dalam tanda kutip kata-katai gitu ya dengan kata yang negatif. Dan itu kalau teman-teman cek di YouTube atau di video-video yang lain gitu ya,
penelitian dari orang Jepang kalau tidak salah, itu akan terlihat tuh perbedaannya antara air yang sering didoakan dan air yang mungkin tidak didoakan atau justru dekat dengan orang yang sedang marah-marah gitu ya. Makanya kenapa kalau orang sedang marah lebih baik air ditutup supaya airnya tidak terganggu atau terkontaminasi dengan kata-kata yang buruk tadi, karena itu kan akan mempengaruhi molekul-molekul yang ada di dalam air. Kemudian anak kecil dengan kecoa, biasanya anak kecil kan ngelihat orang ya, ngelihat orang tua kita melihat sesuatu gitu, sehingga dia akan melakukan imitasi atau peniruan atas perilaku yang dilakukan oleh orang tua kita. Sebenarnya dia nggak tahu kecoa itu sebenarnya kan, kalau dia ya anak kecil mana tahu ya dia jijik atau menjijikan atau dia geli gitu, dia juga megang juga belum pernah gitu ya, atau melihat langsung juga belum pernah. Tapi karena dia waktu melihat orang tua kita kegelian atau misalkan jijik dengan kondisi kecoa yang lewat, ya jadinya dia ikut gitu. Atau misalkan tikus, dia juga jadi takut dengan tikus. Nah itu kan juga biasanya dia akan meniru. Sikap-sikap itu akan kita turunkan tanpa sadar. Karena anak kecil pasti akan meniru. Prosesnya dia akan banyak melakukan imitasi atau ya istilah mirroring lah dengan apa yang dilihat dari orang tua atau orang sekitarnya. Ya, dengan kata-kata positif mungkin kita bisa menghasilkan bahwa enggak, kecoa ini memang hidupnya di bawah, di selokan atau misalkan di pembuangan air, tapi sebenarnya tidak begitu dia begini. Mungkin bisa kita berikan ini sehingga dia akan berani menghadapi kecoa. Jangan sampai dia begitu tua, begitu besar, apalagi cowok gitu ya, lihat kecoa sedikit langsung takut lari gitu ya. Itu kan juga aneh juga ya sebagai cowok. Ya walaupun cewek juga mungkin ada yang berani gitu ya. Ya. Kemudian jangan meludahi sumur sendiri. Ini salah satu contoh. Contohnya adalah ya kita kadang-kadang kalau ini contohnya dalam pekerjaan, kita kerja di sebuah perusahaan, kemudian kita juga cari nafkah di situ, tapi kita banyak melakukan kata-kata yang membuat perusahaan ini menjadi jelek, secara tanda kutip ke orang-orang yang lain. Perusahaan ini kurang bagus karena ini, karena itu, karena ini, karena itu gitu ya. Padahal kita kerja di situ tuh, gitu. Karena istilahnya adalah meludahi sumur sendiri. Dan itu kan nggak etis. Kalau emang kata-kata nggak cocok ya teman-teman keluar lah. Karena apa? Itu akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Kata-kata yang kita keluarkan itu bukan menjadi pemikiran yang positif sekali, sehingga orang-orang akan berpikir negatif. Dan itu akan mempengaruhi orang-orang yang tadinya semangat kerja, karena kita pengaruhi dengan kata-kata kita sendiri, setelah kita ludahi sumur kita itu, sehingga dia berpikir negatif juga, akhirnya dia ikut menjelek-jelekan perusahaan kita sendiri. Gitu. Kalau memang nggak cocok, silakan ajukan suatu resign misalkan begitu ya, kemudian pindah ke perusahaan yang lain yang mungkin cocok dengan teman-teman, misalkan begitu ya. Ya, dan esensi pekerjaan itu kan sebenarnya teman-teman juga tahu bahwa semua pekerjaan itu intinya harus ada nilainya. Setiap orang yang bekerja di sini tentu akan mendapatkan pekerjaan, ada yang sudah passionnya, dengan hobinya, atau bahkan memang ya sudah dapat begitu saja, atau misalkan memang itu yang dicarikan oleh orang lain, atau orang tua kita, atau teman kita, atau atasan kita, sehingga kita bekerja di situ. Gitu. Tapi ujung-ujungnya biasanya kita mencari sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita tuju. Nah itu yang kita cari. Dengan berpikir positif kita bisa menemukan tujuan-tujuan kita dalam bekerja. Kalau misalkan kita menemukan bahwa saya bekerja tujuannya adalah untuk menghidupkan anak bangsa menjadi generasi yang terbaik, membantu orang banyak, misalkan gitu ya, dan menjadi manfaat orang lain, nah itu akan membuat kita biasanya lebih energik dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan biasanya itu sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Karena dengan sifat itulah, maka perusahaan tentu akan ikut naik dengan sendirinya. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan ini biasanya juga mendorong si karyawan itu dengan kegiatan yang positif di luar, seperti CSR, kemudian juga santunan terhadap anak yatim, atau ke panti asuhan, atau ke rumah sakit, atau ada bencana, kita aktif. Nah itu kan membuat karyawan juga merasa terlibat di dalamnya, bahwa oh ternyata perusahaan saya ini berperan loh dalam menyikapi kejadian-kejadian musibah di lingkungan kita. Nah itu biasanya akan membuat kita merasa terdorong, tergerak untuk berpikir positif bahwa saya harus bekerja dengan semangat lagi supaya saya bisa membantu perusahaan ini supaya lebih baik lagi dan bisa menolong orang lain lebih banyak lagi. Gitu kira-kira teman-teman. Ya. Jadi berpikir positif itu cara membangunnya sebenarnya pertama dengan cara kita tentunya berpikir bahwa apa tujuan kita hidup, apa tujuan kita bekerja, apa yang kita dapatkan, apa yang kita inginkan gitu ya. Biasanya orang bekerja itu macam-macam teman-teman. Nggak semuanya lebih terfokus pada uang. Biasanya ada dalamnya itu karena keluarga, karena ingin mencapai derajat yang lebih tinggi, menghidupkan banyak orang, menghidupi misalkan orang sekitar, membantu orang lain gitu. Nah itu yang perlu kita cari. Dengan itulah akhirnya kita bisa membangun karakter-karakter yang menjadi positif. Nah biasanya itu yang ingin kita tangkap tuh kalau misalkan seorang HR di dalam perusahaan. Bagaimana kita mencari karyawan yang memang punya karakter positif. Karena dengan karakter positif dia akan menjadi influence yang baik
bagi orang-orang yang lain. Ya iya, influencer yang bagus kan yang bisa memberikan nilai positif daripada yang negatif, dan tentunya provokator. Kalau jadi provokator tentu perusahaan tidak akan menjadi lebih baik kan, justru akan menjadi lebih menurun kinerjanya karena diisi oleh orang-orang yang tidak ingin punya niat yang baik ke depannya. Kira-kira begitu teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman berpikir bahwa agak sulit ya Pak berpikir yang positif, apalagi dalam kondisi saat ini ada yang pandemi begitu misalkan. Ya betul, memang pada saat ini kita memang dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang cukup memprihatinkan ya bagi sebagai perusahaan. Tapi teman-teman lihat ke belakang, bagaimana perusahaan kita bisa membangun seperti ini, bagaimana para top manajemen kita berupaya untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Dan kemudian kita sebagai karyawan yang di dalam organisasi itu juga harus bisa mewujudkan bagaimana menghasilkan pekerjaan yang cukup baik, optimal, sehingga bisa meningkatkan kinerja perusahaan kita. Nah, kalau dalam usaha pun begitu teman-teman. Membangun karakter positif itu tentu akan membuat para konsumen kita akan tertarik gitu ya. Setiap ada konsumen yang bertanya ke kita jawab dengan baik. Otomatis walaupun tadi dia tidak niat beli, hanya bertanya-tanya, tapi karena kita menyikapi dengan cukup baik sehingga dia akhirnya membeli. Kan juga cukup bagus sih. Teman-teman juga sebagai customer kan juga ngerasa kalau melihat ada penjual yang cukup ramah, kemudian juga pelayanannya cukup baik, walaupun kita cuma nanya-nanya gitu ya. Akhirnya kita berpikir bahwa wah ternyata ini orangnya cukup bagus ya menjawab pertanyaan kita dan yang kita butuhkan tuh terjawab dengan baik. Nanti kalau misalkan ada kebutuhan saya belinya di sini aja deh, begitu. Nanti kan juga cukup bagus di dunia usaha. Nah kira-kira begitu teman-teman. Bagaimana kita membangun karakter, sedikit teori tadi di depan, tapi intinya kalau teman-teman memang ingin berpikir positif, ya hindarilah sifat-sifat yang negatif, berpikir yang buruk gitu ya terhadap masa depan, berpikir selalu positif karena dengan doa yang kita panjatkan setiap hari, tentu insya Allah kita akan lebih baik dari masa yang lalu atau hari kemarin. Karena orang yang rugi itu adalah orang yang tidak berubah atau tidak berubah lebih baik daripada masa yang sebelumnya. 1 jam dari sekarang kalau kita lebih buruk dari yang sebelumnya, tentu kan lebih rugi. Nah, maka teman-teman bisa menyikapinya dengan lebih baik. Jadilah orang yang bermanfaat dan positif untuk bagi orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membuka wawasan pemikiran teman-teman bahwa berpikir positif itu sangat perlu di dalam kehidupan kita, terutama kondisi-kondisi seperti saat ini ya teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan jangan lupa tonton video-video saya lainnya di YouTube channel saya R.Adit Subagianto di sini. Nanti teman-teman akan menemukan banyak video terkait dengan kita belajar bersama ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.